mengambil tema Jaga Tradisi Ciptakan Inovasi. Masih bersama saya Sulistiawati Dewi Lestari langsung dari lapangan atas Spring Hills View, Semakalita. Baiklah. Sesuai dengan tema kita pada tahun ini tahun 2020 memang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena memang pada tahun ini dunia sedang ada pandemi global, jadi kita memang tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya kita menggelar disnatalis itu ya seperti tahun sebelumnya. Untuk tahun ini memang ada tayangan khusus ya dari SMA Negeri 1 Kalidawer tahun ini tahun 2020 kita ada tayangan khusus, jadi semua acara kita akan langsung live streaming ya dari YouTube dan juga dari Facebook SMA Negeri 1 Kalidawer. Dan pada malam hari ini senang sekali rasanya, saya bangga sekali di sini sesuai dengan temanya yaitu Jaga Tradisi Ciptakan Inovasi. Maka pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh beliau berdua sebagai narasumber. Kita akan mengupas tuntas tentang tema kita yaitu Jaga Tradisi Ciptakan Inovasi. Mari kita bersama-sama menyembah beliau. Monggo. Yang pertama adalah dari Bapak Agus Joko Santoso SPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, Bapak Agus Joko Santoso ini merupakan Kepala SMA Negeri 1 Kalidawer, yang pasti beliau adalah pendatang baru begitu Bapak ya, betul? Karena beliau memang baru ditugaskan di sini sekitar Mei Juni Bapak. Juni ya. Oke, Juni ya. Memang baru saja bergabung bersama kita. Jadi nanti dari beliau ini, dari Bapak Agus Joko, nanti kita akan menyimak bagaimana paparan inovasi yang akan beliau sampaikan untuk perkembangan SMA Negeri 1 Kalidawer ini. Dan narasumber kita yang kedua ialah Bapak Dr. Andes Haji Sujai MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam G. Selamat malam. Sehat Pak G? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Narasumber saya yang kedua ini merupakan salah satu dari pengajar di SMA Negeri 1 Kalidawer. Beliau mengampu mata pelajaran PKN. Dan yang pasti beliau ini Pak Sujai ini merupakan salah satu dari generasi pertama, artinya yang paham tentang sejarah SMA Negeri 1 Kalidawer. Maka saya rasa tepat sekali karena tema kita juga sesuai yaitu Jaga Tradisi Ciptakan Inovasi. Maka tepat sekali saya rasa untuk dua narasumber kita ini. Dan sebelum kita mulai bincang-bincangnya, perkenalkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Sujai atas terpilihnya beliau sebagai Wakil Ketua PGRI Cabang Tulungagung. Semoga bisa amanah nggih Bapak nggih. Terima kasih. Amin nggih. Amin. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Harapan kita nanti semoga PGRI ke depan juga semakin lebih baik lagi. Baik, saya tidak perlu berpanjang lebar juga untuk menjawab tersebut, maka kita langsung saja ke bincang-bincang kita. Baik, kita langsung saja bagaimana Bapak nggih? Nanti kita akan membahas tentang yang pasti tentang sejarah sekolah ini sampai akhirnya kita bisa menikmati disnatalis yang ke-21 ini Bapak Anggim. Kebetulan juga saya juga sebagai orang baru di sini sama seperti Bapak Agus Joko, jadi nanti saya Pak Agus Joko dan semuanya yang sedang bergabung bersama kita menyimak penjelasan kita hari ini sangat menantikan bagaimana Pak Sujai nanti bisa menceritakan, menyampaikan bagaimana awal mula sejarah berdirinya SMA Kalidawer ini, seperti apa, tahun berapa waktu itu kondisinya, monggo panjenengan jelaskan termasuk bagaimana budaya-budaya yang baik waktu itu, monggo panjenengan penjelaskan, monggo Bapak. Terima kasih Bu Sulis. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah bahwa di malam hari ini kita dapat mengadakan kegiatan disnatalis yang ke-21. Maka ucapan hamdalah yang utama dulu bahwa kita sehat dari Bapak. pandemi corona ini. Yang berikutnya Bu Sulis, mungkin juga Bapak Agus Joko yang saya hormati, dalam era pandemi ini alhamdulillah dari SMA Kalidawer penuh inovasi seperti ini. Betul sekali Pak. Dan dalam melaksanakan kegiatannya adalah mengikuti dengan panduan yang dikatakan di
COVID-19, gugus COVID, yaitu dengan kegiatan yang virtual seperti betul ini. Sekali, Bapak. Ya, kalau kita melihat ke belakang begitu dari SMA Negeri 1 Kalidawir, bahwa di tahun 1998 SMA Kalidawir itu punya murid tapi masih ndumpleng. Masih ada di SMA 1 Ngunut pada tahun itu. Dan pada tahun-tahun itulah SMA Kalidawir untuk berdiri, akhirnya ada perubahan yang dikatakan Orde Baru ke Reformasi itu. Akhirnya kalau kita kelompokkan secara global, dari yang pertama adalah tentang geografisnya, atau mungkin nanti ada kelompok dari SDM-nya, ada kelompok sarana prasarananya, dan juga waktu yang utama, bahwa kalau dikatakan waktu di SMA Kalidawir ini adalah sudah 21 tahun yang lalu untuk berdiri. Dan alhamdulillah di tahun yang pertama di SMA Negeri 1 Kalidawir masih ada di Ngunut itu, SMA Kalidawir yang ada di Ngunut, ini di SMA Kalidawir sudah dilaksanakan pembangunannya. Tapi karena ada perubahan yang dulunya adalah sistem Orde Baru dengan sentralistik, kemudian menjadi desentralisasi, mana kewenangan yang ada di tingkat pusat adalah kembali ke kabupaten, akhirnya pembangunan ini belum selesai. Akhirnya terkendala yang mestinya sudah boyongan itu belum boyongan begitu di waktu itu. Yang kedua, adanya geografi juga, mestinya pembangunan itu ada jangka waktunya tertentu sudah selesai, karena medannya seperti ini, dan juga dana yang mestinya pada waktu itu sudah sampai dengan pagar keliling sekolah kita. Sarana ada lab yang semua ada, kemudian ada yang namanya lab biologi yang lengkap dengan fisika, lab kimianya, kemudian hanya lab bahasa yang ada pada waktu itu. Karena pada waktu 9899 itu pemborongnya itu tidak bisa menyelesaikan. Kalau dituntut harus semua dilaksanakan proyek yang dari pemerintah pusat itu. Ini. Dan perlu juga kita ketahui, alhamdulillah sekali, Kalidawir itu sudah 3 kali penawaran berdirinya SMA negeri. Tetapi karena lahan ini tidak bisa menyiapkan pemerintah kabupaten, karena di dalam tingkat kecamatan kalau di Kalidawir ini minta lahan 2 hektar, kemudian penyedia dari pemerintah kabupaten itu belum bisa, akhirnya tertunda sampai ketiga kalinya. Dan alhamdulillah pada tahun 97 itu dari Bapak Camat Kepala Wilayah pada waktu itu, Pak Dr. Suprapto, untuk bisa lobby kepada almarhum kalau sekarang Bapak dari Ibu Yaumurina sebagai Kepala Desa di Ngobalan ini, untuk bisa memberikan lahan ini yang milik gendom ini Pak, atau milik yang namanya milik negara, tetapi penguasaannya adalah tetap pemerintah desa. Akhirnya bisa diberikan kepada pemerintah, tetapi lahannya seperti ini kondisinya begitu. Nah itu dilihat dari geografis. Dan yang kedua tentang SDM kita Pak, pada waktu itu kita berdiri tahun 98 itu hanya kita punya teman 10 beserta teman tata usahanya. Nah, boyongan ke sini teman 10 ini untuk mempersiapkan ke atas ke bawah ini sangat kocar-kacir pada waktu itu. Dan sangat kalau kita memprihatinkan begitu Pak di waktu itu. Nah, dari perkembangannya tahun 98, 99 akhirnya kita bisa ke sini dengan leluasa di sekolah kita sendiri, tetapi banyak teman kita yang tergelincir Pak Bu Sulis ini. Karena bebatuan yang naik ke sini itu besar sekali, belum layak untuk dilewati sepeda motor. Itu dari Bapak Kepala Sekolah di waktu itu adalah Bapak Dr. Suladianto untuk berusaha pendekatan dengan pemerintah kabupaten pada waktu itu untuk minta diaspal, minta dicor sampai perbatasan Demuk sana. Jadi Ngobalan ini di Dukuh Kucur ini sampai ke perbatasan namanya Demuk sana. Bisa dicor, kemudian kita bisa masuk ke sini dengan tidak tergelincir lagi oleh
dengan alam yang seperti ini begitu. Demikian juga yang saya katakan sarana prasarana Bu Sulis. Pada waktu itu sarana prasarana kita masih ada di Ngunut Pak Joko pada waktu itu. Jadi kita harus memboyongkan ke sini. Memboyong dengan keroyo-royo juga, ada brankas harus memikul ke atas dari bawah. Kemudian mebler yang sekian banyak itu juga. Itu sangat juga memprihatinkan sekali pada waktu itu di tahun-tahun pertama kita ada di Kalidawir ini. Dan alhamdulillah dari geografis yang sudah ditaklukkan oleh Bapak Kepala Sekolah terdahulu kita dan sampai detik ini bisa melaksanakan kegiatan di lapangan atas ini, dan juga bersyukur sekali karena dari jerih payah Bapak Kepala Sekolah di sebelum era Pak Joko ini sudah bisa melaksanakan apa yang namanya penggusuran ini atau mungkin mendatangkan bego ini, dan alhamdulillah sekarang dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang baru ini bisa melanjutkan pembangunan yang lebih pesat lagi begitu. Ini gambaran awal seperti itu Bu Sulis. Mungkin sementara dari cerita itu mungkin nanti kita disambung lagi begitu, mungkin ada. Saya menyimak penjelasan merinding Pak, bagaimana perjuangannya seperti itu dengan sumber daya yang sangat terbatas dan harus babat lah Pak, ngoten kebabat ya. Ternyata apa yang kita miliki sekarang ini dulunya luar biasa seperti itu, maka marilah kita ya bersama-sama menjaga ini yang kita punya ini ya. Kita menjaga supaya ini tetap lebih baik kalau bisa ya. Baik, mohon maaf Bapak, kita akan break sebentar untuk persembahan berikut ini ya. Berikut ini ada persembahan Bapak dari siswa atas nama Putri Endang Nur Aini, siswa kelas 12 MIPA 3 yang ingin menyampaikan atau yang ingin mempersembahkan puisi Bapak. Monggo langsung saja saya persilahkan kepada Ananda Putri Endang Nur Aini. Pertama kali kesini semua terasa asing. Setelah sering kali kesini semuanya mulai ku kenali. Ya, disinilah tempatku menuntut ilmu. Disinilah tempatku merangkai mimpiku. Di setiap ruang bangunan sekolah ini, di sepanjang tangga yang terus meninggi, disitulah ku bangun mimpi-mimpi. Di situ pula mimpi itu terus meninggi. Ketika orang bilang sekolah ini tak seperti sekolah lainnya, ya, itu memang benar. Itu memang benar. Sekolah ini berbeda dan perbedaannya sangatlah luar biasa. Banyak orang memandang remeh, tapi ku tegaskan bahwa mereka salah. Mereka tak tahu apa-apa tentang sekolah ini. Lantas atas dasar apa mereka berani mencaci? Andai mereka lihat semua yang ada di sini, andai mereka lihat kelebihan sekolah ini, lihatlah
dapat temukan yang seperti ini. Delapan belas Desember adalah hari kelahiranmu. Tepat hari ini 21 tahun usiamu. Tahun-tahun yang telah lalu adalah saksi bahwa sekolah ini selalu melangkah maju. Dan tahun-tahun yang akan datang pun adalah saksi bahwa sekolah ini akan semakin maju. Pohon perlu waktu untuk tumbuh besar. Bunga pun perlu waktu untuk mekar. Sekolahku, teruslah engkau melangkah maju. Semoga berjaya selalu. Luar biasa sekali persembahan puisi oleh siswa Putri Endang tadi. Aduh, terima kasih anak ya, sungguh luar biasa. Saya terharu, saya yakin juga Bapak Agus Joko dan Pak Jai dan saya rasa juga yang saat ini menyimak kita bersama kita secara streaming dimanapun Anda berada juga bisa merasakan bagaimana itulah yang ingin kami sampaikan dan sepertinya sudah terwakilkan oleh siswa kami, Putri Endang, luar biasa. Harapan kami semoga siswa-siswa kami selalu menjadi siswa-siswa yang sukses dimanapun kalian berada, sukses menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan bangsa dan negara. Baik, kita kembali lagi ke acara kita. Baik Bapak. Setelah menyimak tadi penampilan dari siswa kita dari Putri Endang, kita akan melanjutkan lagi perbincangan tadi yang sempat terpotong break Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Afjai lagi. Monggo Pak Afjai bisa melanjutkan kisah yang saya rasa juga saya juga masih penasaran begitu Pak ya, setelah perjuangan yang seperti itu pasti ada kelanjutannya. Ini episode berikutnya bagaimana ini Bapak? Ya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Sulis. Kalau tadi sudah tentang geografisnya, mungkin tentang yang namanya sarana prasarana seperti itu. Kemudian untuk peningkatan sumber daya manusianya dari awal-awal, karena Kalidawir ini adalah kondang namanya TKI TKW Pak Agus Joko. Akhirnya dulu itu berpikir ke depan begitu, gimana kalau kita harus membuka jurusan bahasa. Dan alhamdulillah juga kita bisa pada era Bapak Rusmadi, insyaallah kalau tidak salah, itu menambah jurusan yang adanya IPA, kemudian ditambah IPA, IPS, kemudian ada jurusan bahasa. Pada waktu bahasa Jepang itu konsentrasinya. Nah, dalam perjalanannya dengan kegiatan kita yang ada di atas ini mungkin dari tingkat SDM kita itu memang belum minta ke pemerintah juga belum bisa untuk kegiatan jurusan bahasa Jepang yang notabene adalah TKI, TKW itu adalah dari gudangnya Kalidawir, ternyata dari perjalanan itu berhenti Pak Agus Joko. Dan eman sekali sebetulnya alasannya apa di waktu itu rayonnya kita itu ada di luar Tulungagung, adanya ada di Blitar. Akhirnya kita kalau ujian nasional kebingungan begitu. Jadi akhirnya dari pergantian Bapak Kepala Sekolah yang berikutnya terus memutuskan juga akhirnya kita hentikan jurusan itu. Nah setelah adanya penghentian kegiatan itu
kemudian disambung dengan Bapak Kepala Sekolah, pada waktu itu adalah Pak Agung, juga akhirnya ada program pemerintah. Pada waktu itu kan ada SMA yang asalnya 60%, murid SMA itu 40% SMK, itu kan juga tidak ada kendala di kita. Nah, setelah adanya perubahan pada waktu era pemerintahan Bapak SBY, itu adanya perubahan yang SMA jadi 40%, 60% SMK begitu. Itu. Akhirnya kita dalam perekrutan siswa atau mencari siswa baru, kita juga kebingungan. Akhirnya ngadakan double track itu. Jadi sejarah double track adalah untuk itu bisa bersaing di masyarakat, bahwa kita bisa menyiapkan anak didik tidak hanya SMK, tetapi kita SMA pun juga bisa menyiapkan yang terampil begitu. Akhirnya kita mengajukan secara mandiri untuk kegiatan double track yang sama saat ini terus dikembangkan oleh Bapak Kepala Sekolah yang baru itu. Begitu kalau kegiatan tentang peningkatan SDM kita. Tapi selain itu juga keimanan, ketakwaan dengan visi misi kita tidak lelah juga untuk membina anak-anak yang awalnya dulu itu musola kita di atas itu tergusur oleh karena lahan yang mungkin tidak memenuhi syarat begitu untuk bangunan. Akhirnya kita gusur yang atas, kita bangun ke bawah. Itu juga jerih payah dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di SMA ini beserta bapak sekolah di era Pak Haji Budi, itu juga memindahkan musola ke bawah, juga Pak Nur Salim juga begitu, yang pada waktu itu Pak Nur Salim sudah berjuang mati-matian untuk bisa mendirikan masjid di bawah itu dengan menghadirkan Bapak Wakil Bupati juga sampai di sini, kemudian juga memperjuangkan kita SMA ini ke Bandung pada waktu itu untuk workshopnya, dan ini Allah menentukan lain bahwa Pak Nur Salim untuk mengakhiri mengambilnya Pak Nur Salim di tempat tugas untuk memperjuangkan SMA Kalidawer ini di Bandung sana. Jadi di Bandung sudah dalam keadaan meninggal, kemudian workshopnya akhirnya ditutup untuk semua mengantarkan Pak Nur Salim dari Kepala SMA Kalidawer ini untuk memperjuangkan SMA ini. Karena pada waktu itu teman-teman juga titip, mohon sarana prasarana kalau sudah ke Jakarta, ke Bandung, untuk bisa dimintakan mungkin bantuan atau sarana yang bisa melengkapi kebutuhan di SMA ini. Itu pada waktu era pemerintahan atau istilah kita dalam waktu itu adalah Bapak Nur Salim yang untuk getol juga, tetapi Allah menentukan lain begitu. Tetapi tetap untuk meningkatkan SDM kita, utamanya sarana yang untuk SDM kita yang mungkin masih kurang adanya kegiatan musik atau mungkin gamelan, dan kita kan Kalidawer keundang namanya gamelan itu sebetulnya. Tapi kita sampai saat ini belum bisa berhasil untuk bisa menyediakan. Ya, mungkin itu sementara. Mungkin nanti kita sambung lagi Bu Sulis. Mungkin Bapak Agus Joko sepertinya sangat penasaran dengan sesuatu yang tidak bisa saya baca dari ekspresi. Mungkin ada sesuatu yang panjenengan mau sampaikan, monggo Bapak. Ada satu hal pasti yang menarik untuk saya, dan ini akan membekali kita sekalian. Pak Sujai, tadi saya mendengar bahwa panjenengan mulai mengabdi di sekolah ini sejak sekolah ini berdiri dan sampai sekarang 21 tahun. Dan yang menarik bagi saya, dan saya pikir saya juga akan belajar tentang hal ini, apa kira-kira yang menyebabkan panjenengan bisa bertahan sampai sekarang di sekolah yang sama? Karena saya tahu tidak hanya beberapa sekolah, di banyak sekolah ada mungkin Bapak Ibu guru yang juga katakan mutasi di tempat lain, tetapi Pak Sujai bertahan 21 tahun di tempat ini. Apa kira-kira Pak yang menjadikan satu alasan sehingga kami bisa belajar dari ini ya? Terima kasih Pak Agus Joko. Karena kalau kita melihat ke belakang, flashback juga, saya yang ada di Kalidawer ini prihatin juga Pak Agus Joko. Karena apa?
Karena apabila ada SK baru dari Bapak Ibu guru yang akan ditempatin Kalidawer, itu banyak yang mengurus ditolak, Pak Joko. Itu yang saya sangat prihatin. Kalau semua nanti seperti itu, terus bagaimana gitu SMK Kalidawer? Itu real sekali. Di tiap ada pengangkatan baru, kemudian lihat lokasi di SMA ini sudah mengurus, belum datang itu loh SK-nya. Masih dengar-dengar nanti ada tambahan guru, wah senang sekali kita. Ada teman untuk bisa membantu di SMK Kalidawer. Tapi ternyata, loh kok enggak situ? Kok gimana? Akhirnya juga tetap alasannya geografisnya begitu. Itu yang utama itu. Yang kedua, teman-teman dari SMK Kalidawer ini juga dalam membina anak-anak yang utamanya dari Kalidawer. Ini prihatin sekali kalau sudah masuk lokasi Kalidawer pada waktu dulu, nah ini gimana kok tidak jadi masuk, siswanya itu juga begitu. Nah akhirnya bagaimana saat ini tidak terulang kembali, mungkin di era Bapak Agus Jokowi nanti tidak ada Bapak Ibu guru yang akan ditempatkan sini kembali, atau murid yang akan masuk sini kok juga kembali begitu. Ini mudah-mudahan seperti itu sudah dikubur pada waktu lampau saja ini. Pak Agus Joko yang nantinya terus berkembang di sini, dan mudah-mudahan Pak Agus Joko nanti kerasan juga. Karena pada waktu lampau ini Bapak Kepala Sekolah ada yang hanya 6 bulan, ada 8 bulan. Yang sampai saat ini Pak Agus Joko itu yang ke-11 Bapak Kepala Sekolah. Yang ada di usia yang ke-21 sudah 11 Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bertugas di SMK Kalidawer ini. Nah itu kalau kita sifat sejarah dari apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Agus Joko tadi. Noten Pak G. Kalau berdasarkan dari cerita yang disampaikan Pak Sujai tadi, melihat karena faktor geografis ada banyak, mungkin ada guru atau siswa yang ternyata balik kucing ya Pak ya. Padahal saya sebagai orang baru saya senang loh Pak di sini Pak. Mungkin mereka tuh belum menemukan sisi terbaik dari SMA 1 Kalidawer Pak ya. Saya sebagai orang baru merasakan saya kerasan di sini Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekalipun lokasi jauh dari rumah saya, saya menikmati sekali di sini ya. Bisa Bapak Agus Joko didoakan refreshing lagi. Sambil jalan kita seperti bekerja sambil itu rekreasi kan asik sekali tuh, karena sekarang pemandangannya luar biasa. Semoga kedepannya juga semakin baik ya. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum saya berpindah ke Bapak Agus Joko untuk Pak Sujaim. Menurut tanggapan panjenengan, bagaimana perubahan yang sudah terjadi sampai hari ini, dari yang panjenengan mengalami yang dulu seperti itu, sekarang panjenengan juga masih mengalami yang sekarang ini, monggo pendapatnya Bapak. Iya, begini Bu Sulis, mungkin juga Pak Agus Joko, dari saya selama 21 tahun di SMK Kalidawer ini yang jarinya naik sepeda motor saja tidak bisa sampai ke sekolah, harus kita titip-titipkan di lingkungan sekolah kita begitu. Ini juga berkat yang utamanya dari kegigihan dari Bapak Ibu guru, juga dari Bapak Kepala Sekolah pada waktu itu, dan juga Bapak Sekolah yang berikutnya. Ini kalau saya nilai tidak ada yang tidak ada yang istilahnya ogah-ogahan Pak Agus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Kalidawer ini sangat antusias dengan dengan keluh kesah Bapak Ibu guru, apa kekurangannya apa, misalnya begitu, sangat-sangat respon sekali Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang ditempatkan di Kalidawer ini. Dan juga tidak lupa Bapak Agus ini karena juga kerjasama dari Bapak Kepala Sekolah dengan DPRD pada waktu itu untuk dapil 3 di wilayah Kalidawer ini untuk membantu membangunkan talut, untuk membangunkan biaya atau dana dari pemerintah kabupaten untuk bisa menambah kekuatan dari talut ini supaya tidak ada longsor. Pada waktu itu juga sering karena air itu tidak bisa mengalir pada yang sesuai jalurnya, maka bisa melongsorkan tanah yang ada di atas ini sampai ke bawah, yang pada sejarah dulu adalah untuk di perpus itu ada hampir segenang. Nah dari saya, dari kesimpulan mungkin dari kegiatan
mungkin dari apa yang dikatakan pengabdian kami di SMA ini, terima kasih kepada bapak-bapak kepala sekolah yang terdahulu dan juga teman-teman untuk bisa menciptakan SMA Kalidawer ini sampai saat ini, termasuk Bapak Agus Joko yang getol sekali untuk bisa meningkatkan kembali, tidak henti-hentinya berinovasi yang akhirnya juga bisa berkreasi yang tidak meninggalkan dari yang namanya istiadat di SMA Kalidawer begitu. Terima kasih penjelasan dari Pak Sujai tadi. Kita bisa menyimpulkan bagaimana perjuangan untuk mencapai sesuatu yang sampai apa yang kita nikmati pada usia ke-21 ini memang luar biasa. Ada perjuangan-perjuangan yang kita tidak bisa tutup mata seperti itu saja. Dan saya pribadi sebagai generasi yang boleh dikatakan juga yang termasuk generasi yang baru, karena saya juga baru bergabung, saya memang harus hormat luar biasa pada panjenengan, semoga bisa belajar dari hal-hal tersebut untuk menjadikan bersama-sama kita akan membangun ini menjadi lebih baik, Pak Anggem. Baik, untuk bagian berikutnya kita akan bergeser ke Pak Agus Joko Santoso untuk memaparkan bagaimana kisahnya bisa sampai di sini, bagaimana pandangannya, bagaimana inovasi yang mau diciptakan begitu Pak ya. Dan ini pertanyaan pertama saya Bapak. Saat pertama kali panjenengan mendapat tugas di sini, apa yang panjenengan pikirkan tentang SMA Negeri 1 Kalidawer? Monggo Pak. Baik, jadi saya rasa dalam penugasan saya sejak awal saya selalu melihat ini satu peristiwa yang terbaik dalam perjalanan hidup saya. Tuhan menyiapkannya begitu indah pada waktunya, sehingga pada saat saya ditugaskan di tempat ini yang pertama kali, saya melihat ada banyak kesempatan yang saya harapkan bisa kita berbuat bersama-sama dengan teman-teman di SMA 1 Kalidawer. Tentu seperti yang juga sering saya pesankan kepada teman-teman, saya rasa kehadiran seorang kepala sekolah bukanlah seperti kehadiran seorang Superman atau seorang malaikat yang akan memberikan solusi segalanya, bukan itu. Nah, dari kesadaran ini makanya saya sangat-sangat bersyukur kesempatan hadir di sekolah ini. Pada kesempatan pertama saya diberi kesempatan untuk mendengar hampir semua hal ini di sekolah ini, apa yang terjadi di sekolah ini, seperti yang tadi juga sempat diceritakan kepada kita oleh Pak Sujai. Dengan demikian akhirnya bersama-sama kita menemukan atas cerita itu, atas cerita perjuangannya, atas cerita kesulitannya, atas cerita situasi terkini dan harapan-harapan dari teman-teman yang sudah saya dengar, itulah titik tolak saya memulai di sekolah ini. Dan saya bersyukur luar biasa saya menemukan sebuah keluarga besar yang sangat solid, dan saya tahu dengan kesatuan solid sebuah institusi, di situ ada energi yang luar biasa. Dan itulah saya merasa tidak perlu menunda lebih lama lagi untuk berbuat lebih banyak bersama teman-teman di sekolah ini. Ya, seperti itu saya rasa kesan pertama. Kesan pertama Pak ya. Kalau saya pribadi juga saya merasa seperti mungkin sudah berjodoh Pak ya. Jadi kita kadang-kadang tuh ya gimana istilahnya gitu. Mungkin pilihan kata yang lain mungkin bisa untuk menggambarkan kondisi seperti ini. Baik, saya lanjutkan lagi Pak ya. Panjenengan tadi memaparkan bagaimana saya tidak ingin berlama-lama, harus segera ini. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda capai dengan komposisi tim yang seperti ini, seperti yang panjenengan saksikan sendiri bahwa di SMA ini masih ada generasi pertama, bahkan juga ada generasi yang baru, jadi artinya komposisi yang seperti ini, dan jika kita kolaborasikan dengan visi panjenengan tentang perbaikan-perbaikan tuh bagaimana? Bapak silakan disampaikan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur karena ada generasi pertama yang masih bersama dengan kita, sehingga tadi sekali lagi budaya baik, praktek-praktek baik, prestasi baik itu bisa diceritakan kepada kita. Dan tentu saja adalah pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita berbuat untuk mempertahankan apa yang telah dicapai oleh sekolah ini. Dan pastilah itu tidak cukup, tetapi melihat peluang untuk bisa menciptakan cerita-cerita baru, sehingga
sekolah ini akan menjadi sebuah harapan lah. Harapan tidak hanya bagi kita yang ada di sekolah ini, tetapi juga harapan bagi masyarakat sekitar yang mempercayakan anak-anak di tempat ini, menjadi harapan pemerintah karena sekolah adalah bagi saya merupakan satu ujung tombak terdepan. Ujung tombak terdepan, dan ini harus kita menyikapinya secara serius. Jadi inilah satu hal yang sangat penting, dan saya hadir di sekolah ini pada saat kebetulan pandemi lagi juga bergerak begitu cepat dan serius, tetapi saya melihat sekali lagi pandemi boleh terjadi. Tidak hanya pandemi, bencana apapun bisa saja terjadi di lingkungan kita. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah bahwa pandemi, tantangan, bencana apapun itu menghentikan kita untuk bergerak, menghentikan kita untuk terus berkarya, menghentikan kita untuk menjadi orang-orang yang bersemangat. Saya rasa ini bukan kita. Dan termasuk penyelenggaraan hari ulang tahun ke-21 SMA Negeri 1 Kalidawir ini salah satu cara kita bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak kita. Walaupun di tengah-tengah kita ada peristiwa yang begitu luar biasa, tetapi kita harus membangun diri, semangat diri, tidak membiarkan keputusasaan itu justru ada di tengah-tengah kita. Ayo kita terus akan maju. Jadi ini satu hal yang juga ingin kita gapai. Jadi bersyukur pada malam hari ini benar-benar bisa terselenggara. Dan saya juga sangat bersyukur meskipun Bapak Ibu guru tidak ada di sekolah, anak-anak tidak ada di sekolah, dengan streaming itu semuanya ada solusinya. Dan ini merupakan satu motivasi bagi sekolah ini. Ternyata memang pandemi tidak akan menghentikan SMA Negeri 1 Kalidawir untuk terus berinovasi, terus mencari cara untuk kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan anak-anak kita tidak akan berhenti. Saya rasa seperti itu. Ya. Berarti luar biasa Pak, emang semangat tuh harus, pandemi ini bukan sesuatu yang menjadi halangan Pak Kiai, tapi harus menjadikan sesuatu yang wow, kita tuh harus menciptakan sesuatu yang lain begitu Pak Kiai. Ini mohon maaf ini kita mau break sebentar Pak Kiai. Baik, setelah ini kita akan break sebentar. Karena setelah ini akan ada sajian puisi yang akan dipersembahkan oleh Bapak Abdul Syukur SPD. Beliau ya adalah merupakan guru pengampu mata pelajaran kimia. Monggo Pak Abdul Syukur, silakan. Kala senja telah berganti gemerlapatnya bintang-bintang. Di atas puncak bukit nan bebatuan, kutuliskan untaian kata. Meski kau tak pernah tahu tentang ini semua, bukan berupa sebuah rangkaian bunga ataupun gemerlapnya lampu bercahaya yang terkadang membuat kita lupa bahwa kau telah bertambah dewasa. Dengan berjalannya indah dunia, beredarnya sang surya, bumi dan benda-benda alam raya, bertambah pula usiamu wahai Semakalita. 21 tahun kau lalui, perjalanan yang terjal, berliku dan mendaki, namun penuh cinta dan berarti. Selamat ulang tahun Semakalitaku. Meski pandemi terus merambah, tak pernah ragu ku melangkah. Hanya sebuah puisi sederhana
yang bisa kuberikan di hari yang penuh bahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Syukur atas untaian puisi yang luar biasa, yang sangat manis dan mendalam, yang pastinya sebagai perwakilan dari guru di SMA Negeri 1 Kalidawer. Baik, kita akan bergabung kembali, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang inovasi. Saya masih mau lanjut pada Bapak Agus Joko. Saya mau kembalikan ke tentang inovasi, Pak. Inovasi. Apalagi kita tadi sudah mengatakan, panjenengan sudah mengatakan bahwa pandemi ini bukan sesuatu halangan, ya. Monggo. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan inovasi yang seperti apa sih yang ingin panjenengan terapkan di sini, atau mungkin apalagi terkait dengan pandemi, mungkin kita bisa kolaborasikan inovasi dalam hal pembelajaran, mungkin dengan PPDB mungkin ya, atau mungkin dengan monggo panjenengan, bagaimana kita ini kelebihan kekurangan yang ada di sini dengan kondisi geografis kita, apa sih inovasi yang panjenengan ingin sampaikan begitu, monggo Bapak. Ya. Sebelum ke inovasi yang saya yakin masing-masing harus betul-betul memantapkan diri atas satu panggilan kesepakatan kebangsaan, kesepakatan kenegaraan kita, bahwa sekolah kita harus merupakan lini terdepan, utamanya bagaimana menyiapkan generasi ini benar-benar generasi yang mencintai negaranya, mencintai bangsanya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini satu tugas yang harus sama-sama sejak awal kita harus pastikan ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, titik tolak inovasi yang tadi sempat disinggung di dalam kegiatan yang kita siapkan di SMA Negeri 1 Kalidawer adalah, yaitu ini merupakan juga kesepakatan nasional bahwa pada tahun 2045 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Pertanyaannya, apakah benar-benar SMA Negeri 1 Kalidawer akan menjadi salah satu lembaga yang juga akan menghadiahkan hadiah yang terbaik untuk Republik pada tahun itu dengan bonus demografi, atau justru akan melahirkan beban-beban demografi pada saatnya? Pastilah itu bukan sebuah pilihan. Nah, itu titik tolak bagaimana kami menyiapkan atau kita menyiapkan perjalanan secara institusional, perjalanan secara akademik, menyiapkan anak-anak generasi negeri ini. Kemudian dari 2045 bonus demografi diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Saya sangat-sangat juga salut, hormat dengan Menteri kita, Mas Nadiem, bahwa mengingatkan semua yang akan mampu melintasi zaman itu salah satunya adalah karakter. Makanya kita juga harus menyiapkan anak-anak yang berkarakter. Sekolah ini juga akan menjadi lini terdepan di dalam menjamin anak-anak kita memiliki karakter. Nah, karakter yang kita perjuangkan saat ini kita mengenalnya sebagai profil pemuda Pancasila. Di situ ada 6 karakter yang harus dikuasai. Antara lain pasti bahwa keimanan itu tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Karena itulah ciri khas keindonesiaan kita. Kemudian ada satu kesadaran yang lain, memang kita ada di dalam kebangsaan global, kewarganegaraan global. Ini juga harus kita sadari karena kita tidak hidup sendirian di sini. Kemudian kita juga akan memberi kesempatan anak-anak mendidik diri menjadi generasi yang mandiri, bertanggung jawab, berintegritas. Nah, untuk bisa mewujudkan karakter ini, saya yakin dibutuhkan satu kegiatan inovatif, sehingga itu akan memancing anak-anak menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang berintegritas. Pertanyaannya, inovasi seperti apa yang lagi disiapkan oleh SMA 1 Kalidawer? Saya sangat-sangat bersyukur sekali lagi melanjutkan perjuangan menyiapkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Jadi kita menyiapkan satu kegiatan yang disebut dengan bidang kewirausahaan sekolah. Di situ kita tidak hanya memiliki double track dengan 5 kegiatan, tetapi kita juga mengembangkannya. Kita memiliki budidaya tanaman obat misalnya yang ada di bagian timur di bukit kita. Kita memiliki budidaya tanaman hias yang akan membuat taman kita di atas ini menjadi taman edukasi yang moga-moga juga bisa dinikmati.
Kemudian juga kita ada budidaya apa itu namanya hidroponik misalnya, kita siapkan lahannya juga. Oh gitu. Kita juga punya wirausaha boga, wirausaha busana, wirausaha tata rias misalnya. Kemudian apa itu namanya TKR, teknik kendaraan ringan, multimedia, dan kami masih terus akan mengembangkan sekolah ini, juga akan kita kembangkan menjadi pusat training bagi anak-anak kita. Jadi kita tidak hanya mendidik anak-anak kita untuk apa itu namanya menjadi anak-anak yang berkarakter seperti tadi, tetapi dia mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai itu kepada adik-adiknya. Sehingga kita harapkan sekolah nanti akan menjadi pusat training untuk adik-adik kelas misalnya dari SMP. Kita pengen juga kita akan menjadikan sekolah ini menjadi pusat outbound misalnya, pusat training. Dan siapa trainernya? Anak-anak kita. Anak-anak yang kita sudah siapkan itu, ayo bertanggung jawab untuk adiknya. Jadi ini akan menjadi satu siklus yang saya yakin akan menjadikan anak-anak kita memiliki peluang untuk belajar apa itu namanya lebih dewasa, tidak hanya secara akademik tetapi juga apa itu namanya non akademik. Apalagi tren pembelajaran di Indonesia sekarang ini tidak berbasis konten saja, kita mengenalnya berbasis literasi, berbasis numerasi, dan berbasis karakter. Nah inilah sekolah pastilah tidak ada punya pilihan lain kecuali harus mampu menerjemahkan ini ke dalam kegiatan inovasinya di sekolah. Jadi ini tantangan kami, ini tantangan kita. Tetapi saya yakin sekali lagi bahwa semakin hari saya dari sini bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan Bapak Ibu guru, saya menjadi lebih yakin bahwa sekolah ini memiliki peluang. Satu hal yang menarik bagi saya tadi Pak Sujai sudah menyinggung bahwa dulu, ini dulu ya, in the past, bahwa sekolah ini dikesankan sebagai sekolah yang di pinggiran. Betul. Sekolah ini adalah sekolah yang ada di satu tempat yang secara geografis begitu menyulitkan. Tetapi nyatanya hari ini kita melihat itu memberikan peluang kepada kita. Betul sekali. Sekarang kita duduk di satu tempat yang dulu adalah ketidakmungkinan. Tetapi kita ada di satu tempat yang menyuguhkan keindahan yang luar biasa. Tadi sore kita melihat background kita adalah langit yang luar biasa indah. Kemudian di senja hari kita bisa melihat matahari terbenam yang begitu indah. Jadi apa itu namanya? Ayo kita sama-sama mengubah cara pandang kita itu. Apalagi sekarang di masa revolusi 4, banyak orang membicarakan ini. Dengan adanya jaringan, dengan adanya internet, sekolah dimanapun, di geografis apapun, tidak ada istilah terpinggirkan. Kita sama-sama ada di pusat teknologi. Kita ada sama-sama di pusat apa itu namanya? Pembelajaran. Jadi sudah tidak ada yang tidak mungkin rasanya kita lakukan di tempat ini. Kita tidak terpinggirkan lagi. Kita tidak ada di pinggir lagi. Dan pasti saya sering menyebut kepada teman-teman, sekali-kali SMA Negeri 1 Kalidawir tidak boleh terpinggirkan. Ayo kita semangat betul tentang ini. Kita tunjukkan, kita pun juga bersama-sama teman-teman di sekolah lain, kita bisa mengambil peran. Mengambil peran di dalam menyiapkan generasi, mengambil peran di dalam terus berinovasi, saling menguatkan, saling mengisi. Dan ini yang saya rasa apa itu namanya kemungkinan-kemungkinan yang akan lebih luas terjadi di sekolah kita ini. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya, bagaimana panjenengan bisa seperti itu Pak ya, saya menyimaknya juga bersemangat juga begitu. Bagaimana jika dulu ini merupakan sesuatu yang dihindari, malah justru sekarang kita lihat ini sesuatu yang kita tunggu dan bisa kita manfaatkan ya, seperti itu. Sepertinya Bapak Sujai nyemanggakan menawi apa mau ada pertanyaan, monggo Bapak. Oke. Terima kasih Bu Sulis, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Saya yakin dan percaya Bapak Kepala Sekolah kita akan mampu untuk bisa membuat apa yang menjadikan gambaran saya tadi. Jangan sampai ini, bagaimana Bapak Agus Joko nanti yang mau pindah ke sini, atau anak yang mau sekolah, atau Bapak Ibu guru yang mau mutasi, tidak akan enggan lagi. Itu mungkin kiat-kiat dari Bapak Agus Joko untuk bisa berinovasi tadi, kemudian untuk biar yang namanya tidak meninggalkan tradisinya. Ini Bapak Agus Joko mungkin bisa menyampaikan yang lebih detail lagi Pak. Bapak Ibu guru lebih kerasan begitu, untuk nyaman juga begitu, aman juga, dan anak-anak juga sama. Tidak ada anak yang masuk ke sini tidak kerasan atau tidak senang begitu. Mungkin ada kiat-kiat
apa yang ditambah lagi energinya. Monggo Pak, kiat-kiat supaya semakin kerasan ngoten Pak. Jadi saya yakin untuk Bapak Ibu guru sekarang tidak masalah karena pemerintah juga memperhatikan, memberi kesempatan, tidak ada lagi kendala misalnya kendala profesional, kendala apa itu namanya administrasi, sudah clear. Dan saya yakin ini juga menjadikan peluang kita menjadi lebih besar. Karena dalam arti Bapak Ibu guru pasti akan tidak perlu mempertimbangkan lagi untuk pindah ke sekolah lain. Ayo bersama-sama di tempat ini kita berkarya, karena di sini pun kita juga akan bisa melakukan yang terbaik. Gitu. Kemudian untuk anak-anak, pastilah anak-anak yang sekarang sudah ada bersama kita, saya terus apa itu namanya mendorong, mengingatkan. Tadi terus terang apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah terwakili oleh satu puisi yang tadi dibacakan oleh anak kita. Iya, Putri Inel itu tadi. sebenarnya, iya, itulah. Ayo, jadi apa itu namanya, pastilah tidak cukup hanya menanyakan apa yang bisa saya apa ini ya, yang saya dapat dari Bapak Ibu guru dan sekolah ini. Tetapi ternyata lebih itu pertanyaannya lebih dari itu mestinya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa apa itu namanya saya ciptakan atau untuk mendidik diri saya menjadi lebih dari biasanya. Sekolah ini ada peluangnya. Jadi tidak harus sekolah itu, mohon maaf kalau saya katakan gengsi sekolah itu ditentukan oleh di mana secara geografis ada. Kemudian saya rasa zaman sekarang sudah tidak begitu lagi. Karena apa? Kalaupun cara pembelajaran ataupun apa yang bisa dipelajari, sekarang kita hampir sama dimanapun itu bisa sama. Kita memiliki akses kepada sumber belajar yang sama. Kita memiliki akses kepada apa itu namanya ukuran untuk diri kita mengukur diri sama. Jadi dan apalagi saya yakin, saya pernah mengamati satu catatan, kalaupun ini bukan sebuah penelitian, anak-anak kita sebenarnya kalau mungkin skup kecil di Kabupaten Tulungagung saja, itu ada pada IQ yang di band IQ yang kira-kira relatif sama lah, di sekitar 110-120 IQ. Artinya apa? Anak-anak kita dimanapun potensinya di Tulungagung itu memiliki potensi yang sama. Hanya permasalahannya bagaimana kita, Bapak Ibu guru, bagaimana kita sebagai institusi memiliki semangat, memberikan peluang kepada anak-anak, didampingi dengan baik, dimotivasi bahwa kamu bisa gitu. Dan apa yang saya katakan ini ya saya bersyukur karena sebelum saya ditugaskan di tempat ini, saya ditugaskan di sekolah yang baru yang belum apa-apa, dan kami memiliki prinsip yang sama. Saya melihat anak-anak juga apa itu menciptakan prestasi-prestasi yang di luar dugaan saya. Di tempat ini pun saya melihat hal yang sama peluangnya. Jadi apa saya sangat bersyukur untuk bisa memiliki kesempatan lebih banyak bersama anak-anak, bersama Bapak Ibu guru untuk apa itu namanya berbuat lebih untuk anak-anak kita. Jadi saya yakin masyarakat sudah tidak perlu lagi yang di sekitar kita harus mencari sekolah-sekolah yang jauh. Ayo bersekolah di tempat ini, apa yang menjadi tuntutan masyarakat atas idealismenya, kedepannya seperti apa, ini kita fasilitasi. Bahkan tadi pagi kita di dalam rapat sudah menyampaikan sekolah kita akan ada satu, apa itu namanya, sebut aja satu bagian, satu badan yang kita benar-benar yaitu bina prestasi, baik prestasi akademik dengan berbagai caranya, prestasi non-akademis, yang itu adalah memberi kesempatan anak-anak kita untuk kita kembangkan passionnya. Kita sudah memiliki satu sistem yang kita bangun dan ke depan saya harap sekali lagi sekolah ini juga akan menjadi pilihan. Tidak hanya pilihan bagi masyarakat, utamanya adalah anak-anak. Jadi ayo bersama-sama kita akan benar-benar mendidik diri sekolah yang terdekat. Karena ini juga bukan sekolah yang ketinggalan. Saya sudah mengatakan tadi kita ada di tempat yang sama dan punya peluang yang sama. Ya. Luar biasa sekali Pak ya. Apa yang panjenengan ceritakan, panjenengan jelaskan baik dari Pak Sujai maupun dari Pak Agus Joko, bagaimana paparan sejarah seperti itu dan sampai hari ini dari tradisi yang dulu kita punya seperti itu sampai inovasi yang panjenengan siapkan dalam menyongsong Pak Nggih, menyongsong generasi emas Pak Nggih. Bagaimana kita menyiapkan inovasi-inovasi untuk capainya nanti profil pelajar Pancasila, bagaimana sekolah itu sudah menyiapkan kewirausahaan dengan berbagai bidang tadi Pak. Itu saya yakin juga sudah luar biasa dan saya juga mungkin tidak bisa menyangkal emang kebenaran, saya yakin juga ada kebenaran di sana bagaimana emang sekolah saat ini Pak Nggih sudah memang harus ada perubahan paradigma berpikir itu memang kalau sekarang memang
apalagi sudah zamannya teknologi Pak ya. Baik, memang seperti itu, apalagi saya yakin juga saat ini juga teknologi dan sumber daya manusia di sini saya yakin cukup mumpuni untuk mendukung semua itu Pak ya. Saya yakin itu kita bisa. Hikmahnya dari pandemi. Nah, ternyata kita Hikmahnya yang pandemi selama berinovasi ini begitu. tidak tampak akhirnya tampak luar biasa malahan Pak Nggih. Baik, ini sayang sekali Bapak bahwa waktu kita juga sudah terbatas dari kita sekarang berada di ujung acara. Nah, ini untuk closing statement Pak, pernyataan penutup. Bagaimana? Sekarang mungkin ada yang mau panjenengan sampaikan berdua mengenai Disnatalis kita tahun ini. Pak Jai dulu, monggo. Ya. Pernyataan penutup Pak. Untuk SMA Kalidawir, saya kira berinovasi, tidak meninggalkan tradisi. Okay. Yes, begitu. Ngoten. Ngoten Mamon? Ngoten. Monggo. Pak Joko bagaimana tanggapannya Pak? Closing statement Pak untuk tanggapannya terkait Disnatalis tahun ini Pak. Ya. Baik, jadi ya pastilah saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-21 SMA Negeri 1 Kalidawir. Pesan saya, keep telling new stories. Jadi ayo terus ciptakan cerita-cerita baru. Dengan demikian itu adalah cara kita menghargai apa cerita yang sudah dibuat oleh generasi yang kemarin. Dan yang menjadi tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana cerita atas sekolah ini akan terus muncul baru. Tidak hanya kita membanggakan cerita masa lalu. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita buat sekarang sehingga itu akan menjadi cerita saat ini. Cerita ke depan dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali penjelasannya luar biasa. Terima kasih sekali waktunya sudah berkenan rawuh bergabung bersama kami di lapangan atas di Spring Hills View ini. Terima kasih sudah menemani kami untuk menjelaskan dan mengisi podcast kami hari ini. Semoga bincang-bincang kita membawa manfaat bagi kita semua Pak Nggih. Dan pasti membawa manfaat untuk SMA Negeri 1 Kalidawir sendiri. Baiklah, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Atas nama kru yang bertugas dari lapangan atas Spring Hills Film, kami mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, atas kebersamaan Anda bersama kami. Sekian, Indonesia butuh anak muda. Rebahan secukupnya, berjuang selelahnya. Selamat ulang tahun ke-21 SMA Negeri 1 Kalidawir. Semoga selalu kuat dalam membimbing generasi penerus bangsa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Kakak Yulinggar dan Kakak Pen.